bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, baik remaja putri dan putra dan putri Desa Sukapindah, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Marilah bersama-sama kita mempersembahkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Allah sangatlah banyak Bapak Ibu, sementara amal kita sangatlah sedikit. Jadi jangankan kita ini nak masuk surga, untuk membayar nikmat-nikmat Allah baik belum cukup amal kita. Banyak nikmat tapi sedikit yang kita syukuri. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat-nikmatnya, sehingga nikmat tersebut akan ditambah dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang agung, suri tauladan kita yang baik, insan yang paling mulia, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan juga kita semua termasuk dalam kelompok umatnya yang diakui dan nantinya mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul mahsyar pun yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah jam 9 lewat 3 menit. Sampai jam berapa? Lagi kepanjangan kamu ribut, ya, kependean tekor ngundangnya, honornya mahal, ceramahnya pendek, ya tak? Itu nih yang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah dibaca oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yang itu merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ngapa peristiwa Isra Mi'raj ini nak malam nian? Ya Pak, tidak pagi misalnya siang, nak malam nian. Ya, kalau siang banyak yang nyingok, malam kita tidur galau. Maka perjalanan Nabi ini dirahasiakan. Kalau pajak yang nyingok berarti beriman galau gitu. Kalau banyak yang nyingok, oleh karena kita tidur, tahu-tahu besok Nabi ngomong semalam aku mi'raj. Inilah banyak orang tak percaya. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ini kalau nak kita ukur dengan otak, dengan akal, kekecilan otak kita, kecil otak kita. Cuma dengan keimanan insya Allah tembus. Semalam cuma Pak Bu, Masjidil Haram Aqsa, waktu itu kendaraan paling cepat cuma kuda. Nabi pakai unta. Kalau nak pakai unta dari Haram Mekah ke Aqsa berapa bulan? Nah itu Mekah Madinah 5 jam kurang lebih. Itu mobil bis besar. Ini unta cepatnya apa unta? Kalau misalnya pakai unta, belum lagi dari Aqsa naik ke langit.
Masuk dah di akal? Tak masuk karena nurut akal. Cuma dengan keimanan. Yakin gitu kalau Allah menghendaki apapun jadi. Nabi Adam kata umak kata mbak jadi kan? Allah yang berkehendak. Siti Maryam kata laki jadi Nabi Isa. Tapi zaman ini banyak yang tak kalah dengan Nabi Isa. Dengan Siti Maryam. Bunting kata mbak. Jangan nak marah, model inilah aku ceramahnya. Di mana tempat? Di Tanjung Kerang, Sukapindah, Durian Gadis, di Rambutan inilah. Jangan tersinggung. Yo, jangan nak marah. Balik lagi resepi sebelum tidur. Benar apa tidak ceramah Ustaz Imron ini? Kapan itu lemah apa-apa lah nyelip biji maton. Tidak setuju sepanjangan dengan Ustaz. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, pada saat itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Istri yang sangat Rasulullah cintai yang bernama Khadijatul Kubra, miliarder Arab, uang yang kaya di Arab pada saat itu. Nah, laju ini. Berhenti dulu kita ceramah. Nantak rambutan dulu. Siti Khadijah jando kayo rayo. Ada jando kayo rayo di Sukabinda ini Pak Haji. Banyak. Lagi dong. Aku ingin jauh ke Pak Dawa. Bapak Ibu yang muliakan Allah, istri yang dia cintai yang bernama Khadijah meninggal. Mamangnya yang ngasuh dia sejak dari umur 6 tahun sampai dia jadi dengan Siti Khadijah, yang melindungi Rasulullah, yang aman ke Rasulullah, meninggal. Siapa nama mamang Nabi? Oh, kalau bapak tahu, kalau ibu yang tidak tahu. Siapa nama mamang Nabi? Angkat tangan. Tidak tahu kalau? Wajar kalau dengan mamang Nabi tidak tahu. Ada mamang Dewi lagi tidak keluruan. Coba kalau nanya artis Korea tahu kan? Abu Thalib meninggal. Sejak wong dua ini meninggal Bapak Ibu sekalian, gangguan kafir Quraisy sudah melampaui batas. Itu rombongan yang abu-abu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, cuma tidak masuk Abu Dapur. Itu ngambil pasir, nah ditumpah ke di palak Nabi. Saking kejamnya kafir Mekah itu waktu itu. Jadi dalam kesedihan ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memutuskan untuk hijrah. Kemana hijrahnya? Ke negeri Taif. Berharap di situ Rasulullah disambut dengan marhaban wa marhaman, disambut dengan baik, disambut dengan kasih sayang. Karena di negeri Taif ini banyak keluarga dari maknya Nabi, yaitu Siti Aminah. Ya. Tapi ketika sampai di negeri Taif Bapak Ibu sekalian, bukan Nabi disambut dengan baik, justru dilempari dengan batu. Berdarah-darah kaki Rasulullah, bahkan pelipisnya pecah oleh dibabiti dengan batu. Malaikat ada nafsu dah. Malaikat ada nafsu dah. Ada. Malaikat ada nafsu habis rambutan ini. Tidak tergarung gitu. Nabi Muhammad ada nafsu dah. Ada, dia manusia biasa. Ya.
Tapi ketika dia keluar dari negeri Taif, bersandar di sebatang pohon milik orang Yahudi, di situ dia bermohon kepada Allah, ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku kepadamu ya Allah. Malaikat Jibril yang tak katik nafsu turun, nawar ke jasa. Ya Rasulullah, aku saksikan engkau disakiti oleh penduduk negeri Taif, kau dilempari dengan batu oleh penduduk negeri Taif. Perintahkan aku ya Rasulullah, aku angkat itu Jabal Uhud dan akan aku timpakan kepada penduduk negeri Taif. Malaikat yang katik nafsu marah. Nabi Muhammad yang ada nafsu tak marah. Ini hebatnya Nabi kita. Makanya disebut dengan Nabi kita ini selain daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia disebut dengan Sayyidul Kaunain, penghulu langit dan bumi. Ya, kita di bumi ini berpenghulu kepada Nabi Muhammad, sementara yang di langit yang diisi oleh para malaikat berpenghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi kita. Maka kadang-kadang sunnahnya tak galak milu. Mau sembahyang berjamaah di masjid, dia di rumah. Jangan nak marah, oi. Iya, aku tunjuk tahu bah. Sak pahala sembahyang berjamaah 27. Kalau di rumah dewean dapat sikok cuma itu, kalau khusuk melupa rakaat mak manu cerita. Main maghrib tiga tanya-tanyaan aku lah dua aku sikok bang. Untung dah kata bini para dia menado bini yang jawab baru dua oi. Ya, lokak batal kalau sembahyang. Ini Bapak Ibu. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, biarlah yai-nyainya, pamaknya tak galak milu agama yang aku bawa. Tapi kita doakan semoga anak cucu mereka nanti kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah. Bukan nganggap Mekah Madinah itu Islamnya dah hebat, tapi kena banding-banding masih hebat Islam di negeri Taif. Kenapa? Islamnya benar-benar luar biasa, negerinya subur berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kalau ada rezeki lagi haji atau umrah, kunjungi negeri Taif. Disitulah hijau, ya. Rumput lah tumbuh, cung kediro ada, cabai ada, kacang panjang ada, timun ada, segala sayur-sayuran, mangga, pisang sudah ada kalau di negeri Taif. Ini hebatnya kalau didoakan oleh Nabi. Ini didoa ke kiai dah galak. Puji dia masih hebat dia dari kiai. Padahal kita tahu jangan musuhi ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Kalau dah kata ulama sesat galau isi dunia ini. Ya, siapa lagi yang bakal nyampe ke tausiah? Ini jauh-jauh aku dari Pulau Kerto sana ke sini. Oleh nak nyampe ke tausiah ini. Padahal ini lagi besar pasang banjir. Ya, 80 cm jalan dari Gandus nak menuju ke rumahku itu dalamnya. Ah, ikir ke baik. Sampai ke spion. Banyu tadi. Untung dalam mobil, mentok motor ladak pergi. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Nesan baik aku. Ya, Bapak Ibu, itu negeri Taif. Sabar Rasulullah. Jadi dari situ, dari cerita ini yang perlu kita pahami, tanamkan dalam diri kita sifat sabar. Maka kalau ada yang meninggal, ada yang mati, selalu dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
Istainu, memohon pertolonganlah kalian, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Yang ujung ayat ini, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar dulu. Ini ada yang sabar cuma tidak sholat. Woi, menurutku ini paling sabar jadi. Dia suka pindah nih, aku nih manusia paling sabar cuma tidak pernah sholat. Ada yang rajin sholat cuma tidak sabar. Rajin sholat dikatoi orang sekali, dia ngatoi 15 kali. Ada dah yang macam itu? Banyak. Tunjuk ke mana uangnya. Ini Bapak Ibu, makanya Allah dewe yang ngomong, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah yang gandeng orang yang sabar, bukan orang yang sabar minta gandeng. Ya, Allah ngajak sabar. Ada dah sepotong ayat kita temukan dalam Al-Quran itu, innallaha ma'as-sholatin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat. Tidak ketemu kan? Tapi yang ada, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini kata orang bijak, as-sabru yu'inu ala kulli amal, sesungguhnya sabar itu membantu tiap-tiap pekerjaan. Ibu-ibu lagi buntu, sabar. Tinjau Tuhan penyakit, sabar. Laki masih galak nyawer, sabar. Laki masih galak berjudi, sabar. Laki masih galak nyelot, sabar. Laki masih galak mabok, sabar. Doakan, jangan balik dikato-katoi. Oh, tahun ini aku balik dah lagi ini, tambah kumat dia. Balik tadi ngembek duit betul pula. Ini kalau tidak sabar. Coba kalau sabar, jingoknya kapan dia ngetok jam 3 kita balik. Jingok kita makin telepung, tahu telepung mau kena. Yuk, masuk kita telepung. Jingoknya, ya Allah, ketika lagi ngetok balik jam 3 fajar berjudi, ala pula. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jingoknya kita makin mau kena. Baru sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat hajat. Apa yang diminta? Minta ke kamu, doa ke kamu tulah supaya berhenti berjudi. Ya, mudah-mudahan dingin. Kalau ada masih laki kita yang doyan berjudi, ya, setiap fajar jam 3 jam 4 baru balik. Ada cerita seorang istri yang solihah, lakinya penjudi berat, tiap malam berjudi, kalau sudah maghrib berangkat dari rumah. Ada duit gawaknya, tapi tidak pernah menang, kalah terus. Oleh karena Tuhan sayang dengan bininya supaya jangan makan duit haram, ya. Tiap malam balik ngetok pintu, bukan assalamualaikum, on. Kalau dia on dua sampai ujungnya baik. Ya. Dibuka itu. Terus tiap malam dia tahajud berdoa, ya Allah, aku doakan terus. Sudah 39 malam aku doa ke dia, ya Allah, tapi doa aku belum kau kabulkan. Ini malam terakhir ya Allah aku berdoa, ini malam ke-40. Doa ke lakiku supaya berhenti berjudi. Bila malam ini tidak kau kabulkan ya Allah, aku tidak pernah berdoa lagi. Nak berjudilah, nak mati lagi. Puji bininya. Kapan balik malam ke-40 itu ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum.
Wong mana mau bini jam 3 pagi assalamualaikum biasanya ya ini jam 3 balik assalamualaikum takut dia mukanya pagi siapa ini laki apa bukan mensualunya yola cuma tidak pernah assalamualaikum apa dibuka yola ini lemas cuma sebelum dia balik tadi di meja itu sudah disiapkan banyu putih segelas kemudian rotan semeter. Terkejut lakinya balik, Bu itu untuk aku banyu putih sama rotan. Ini kalau kamu pulang kehausan nak minum, ini banyu putih minum. Itu rotan untuk apa? Kalau kamu balik ya, nak marah, ambil rotan, pukul aku kata bininya. Ada bini yang model macam itu? Ada tak? Tak kati samu baik digandus itu juga tak kati kalau ada mendak nak gilo mati bino itu kenapa? Tuhan sayang maka dicepatnya mati. Akhirnya malam itu sadar dia, oh aku minta maaf sudah kurang lebih 40 malam aku nyusah ke kamu. Malam ini aku minta maaf, aku bertobat ya. Aku bertobat kepada Allah untuk memperbaiki diri. Rupanya malam terakhir itu hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat. Makanya Bu sabar laki masih galak SMS-an dengan jando, sabar. Kalau perlu jangan lagi SMS Pak gitu, jadilah niat. Lagi dibangunkan oleh Allah dalam surga gedung, lagi dalam surga dibangun ke gedung pula. Istri yang nyuruh lakinya begini lagi itu dibangunkan oleh Allah gedung di dalam surga. Omong ilah laki balik ni kaki. Kenapa? Karena dia dapat pahala seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan salah. Ya Nabi Ibrahim berbinilah lagi, maka jadi dengan Siti Hajar. Dari sinilah dapat keturunan. Ya. Ketika dia binaltaran dapat keturunan, akhirnya dia nyuruh Nabi Ibrahim berbini lagi, jadilah dengan Siti Hajar. Padahal waktu itu pembantunya Nabi Ibrahim. Jadi dengan Siti Hajar dapatlah anak namanya Ismail. Nah dalam menyusul ini tua tadi beranak pula namanya Ishak. Inilah keturunan dari Nabi Muhammad itu, asal dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail ini Nabi Muhammad kita terus turun akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok sabar ya, buntu sabar. Nabi itu berdoa terus sudah sholat, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang pernah baca doa ini? Ada? Aku bila tidak pernah baca doa. Tidak tahan ada ya dok melarat. Ya. Nak berduit itulah. Cuma yuk kita terima kasih. Kalau ada caleg yang berjanji, kalau aku jadi DPR, kata lagi miskin di Sukapindah ini, mudi ke itu? Maaf dengan caleg. Kenapa kata kemudi ke? Kayo miskin sudah sunnatullah, pasti ada. Wong kayo ada, miskin ada. Inilah untuk saling tolong menolong. Wong kayo tolong wong miskin. Wong miskin bantu wong kayo ketika dia punya gawe. Kadang-kadang berduit pelit nak matilah. Sombong nak matilah.
Orang miskin sungkan nolong dia. Coba saling tolong. Lemah. Jangan menangati orang miskin. Orang miskin itu 300 tahun mulu masuk surga. Kenapa? Cukuplah di dunia dia menderita, kata Allah. Maka ketika di akhirat orang miskin itu didulukan oleh Allah masuk surga 300 tahun dulu. Baru nyusul orang kaya. RT lah masuk kalau ke surga 300 tahun. Baru nyusul kades. Aku RT miskin. Kades berduit. Ya. Ini tak datang kades selamat. Mana Pak Selamat? Waktu kampanye terakhir di rumah dia itu, aku ngisi ceramahnya. Tadi doa, dia jadi lagi. Tak datang malam ini dia. Tunggu baik dia. Ugari ke rumah ya kaki. Bukan nak marah. Ya. Itulah ulama umaro itu harus berdampingan. Ya. Kalau ulama dan umaro bersatu makmur negara. Tapi kalau ulama dan umaro pecah belah kiamat. Ya. Itu lah bingung susah berantas minuman keras perjudian. Kalau ulama dan umaro bersatu, tokoh agama, tokoh masyarakat bersatu, mudah untuk menghancurkan kebandilan. Ada jual minuman usir. Kalau ada orang kita jual minuman, sudah dia punya hajat, dosa datang. Berhenti dia jual minuman. Ini kadang anak cucung ngejar ke narkoba. Adulah, cecep lah dulu. Cecep. Ya. Maaf, jangan nak marah. Tak semarahan kita malam ni. Sampai jam 10 lah, setengah jam lagi. Tahan tu baik. Dah. Berangkat. Balik Nabi ke Masjidil Haram lagi, ke Mekah. Malam-malam itu setelah sholat Isya, Nabi dihampiri kembali oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ya Rasulullah, engkau sedang bersedih. Mana bini lah meninggal, mamang meninggal, kena itu ibni babi di pulau. Sedih bukan main Nabi. Ya, sedih Nabi. Balik ke masjid sholat dia. Setelah itu datang malaikat Jibril. Kau akan dihibur malam ini. Kau akan diperjalankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tepi sumur Zam-Zam, dada Rasulullah dibelah. Ya, dibelah, dibersihkan, dicuci hatinya dari segala macam penyakit, dari segala macam kotoran, diisi dengan ilmu dan hikmah. Aku coba apa? Lah berbagi makanan. Yang lah berbagi berhenti gitu. Aku nak makan pula. Ini Pak Bu, bersihkan orang yang pengen amalnya diterima oleh Allah, bersihkan yang di dalam ini. Ya, percuma rajin sholat kalau hati kotor, percuma rajin puasa kalau hati kotor, percuma rajin baca Quran kalau hati kotor, percuma rajin ke masjid kalau hati kotor. Ya. Kenapa Bu? Hati ini banyak penyakit, maka nak dibersihkan. Di antaranya pertama penyakit hasud. Kata Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab. Jauhi oleh kamu sifat hasud. Sesungguhnya sifat hasud itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, api itu makan kayu dan lama-lama habis jadi abu. Ya, petantang petenteng pergi ke masjid. Bukan anangani wong petantang petenteng. Dalam hati ada riak. Hati nilai, hatinya kotor. Makanya Bapak Ibu sekalian,
Bersihkan. Nabi dibersihkan karena akan menghadap Allah. Nah, kita sholat itu menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah. Maka bersihkan hati ini dulu. Berangkat ke masjid riya, puasa riya. Ini puasa Ramadan sebulan lagi kurang lebih. Mentang-mentang puasa tak berhenti lagi belidu. Tahu belidu, beluda. Tas-tos beluda para wong. Tak kata ke puasa. Tak tahulah ngentak nasi goreng pagi-pagi. Ada puasa itu mudi ke baca. Ngopi sejangkir, entah nasi goreng sepiring, mudut sebatang, udah tu dia lagi bibir. Betul dari rumah ecek-ecek sempoyong ah. Nah, terus tu berjalan. Tanya, puasa apa? Lalu santu. Santu ke mana? Ada yang mudi ecek-ecek puasa. Ya. Ini riak. Sholat riak, buang penyakit riak, penyakit hasut tadi. Nyok kades beli mobil, ngoceh sepanjang kampung. Mono tahun itu boleh duit. Beli mobil dia. Kades beli motor, palanya yang mentak. Sakit, aduh sakit nah palaku. Ngapo sakitnya? Waktu kades lah beli motor dulu. Tak lama beli mobil, dah dibawa ke UGD. Masuk rumah sakit. Gara-gara malam-malam nyengok plafon. Dari mana lah kades boleh duit pecah beli mobil ya. Itu ni setengah mati begawi bungo, berkebun, ngingon sapi, ngingon kebu, lu beli mobil. Jangan-jangan kades ini jual ke tanah ini. Mulai bingsal dia. Dia yang pening. Malam-malam tak tidur mikir ke kades beli mobil. Akhirnya dah galak makan. Apa dah galak makan? Emahnya kambuh. Dibawa oleh RT ke rumah sakit. Lampunya ke Siti Khadijah. Masuk ke UGD. Kronis pak, uji dokter. Kronis bu. 3 hari lagi mati. Kades nyata nggak mobil aja, dia mati. Inilah akibat iri hati. Kenapa Tuhan benci dengan orang iri hati? Karena kayo miskin, harta itu titipan Allah, sudah takdir Allah, tak usah benci. Doa kau sekampung, ya Allah, yuk lalimu ikut kalau setiap rumah mobil ya Allah. Kalau ada tak terpakai, aku makinya. Nah, itu kalau hati bagus. Ini berceruti. Ya, kita jual ke tanah. Oh, kemarin dia ke Jawa ni kan. Balik dari Jawa dia beli-beli. Jangan-jangan Gunung Kawi ni. Ada pula yang itu bertambah parah penyakit hati gitu. Apa nak dibersih ke dalam ini? Itu kadang-kadang sakit badan kita Bapak Ibu sekalian. Sakit kepala, sakit kuping, sakit gigi, sakit perut, sakit kaki. Tahan jual ke tanah untuk berobat supaya sembuh. Tapi ketika hati gitu yang dipenuhi dengan penyakit, jarang mau berusaha untuk mengobatinya. Ya, ini Bu, ada yang masih kalah benci sampai ini hari tidak sebaik anda kata tetangga. Ada sengah-sengah ini jalan. Ya. Gara-gara pilkada dulu. Pilkades dulu sampai ini hari tidak teguran. Banyak. Bener baik tak? Aku ni meci-meci baik. Sampai ini ada teguran untuk apa dia lah jadi kades, ada tidak jadi lagi, ada sama-sama calon tak dendam, pendukung ini yang buat kerok. Sama Ben, ada yang ke Anies, ada yang Prabowo, ada yang ke Ganjar. Jangan nak kerok. Alam kemudian dia laju lah nak jadi presiden. Mukul lagi 3 ekor terjadi kalau. Jadi 3 ekor negara ini. Itu masih main inilah. Ini kadang-kadang aku masih nak ke keluarga Jokowi itulah. Kalau mau jauh PKH ni dapat. Takut ni kan kalau PKH dicabut. Siapa presiden masih dapat tu lah PKH-nya. Ya.
Yang tidak dapat ngomong dengan kades, ejo kades, tidak ganti dari Jokowi. Kau baik dah ngejo aku. Jadi Pak bersihkan hati gitu. Ya. Wah, penyakit sombong, penyakit kibrun, artinya sombong. Apa dah sombong ke dalam hidup ini? Soeharto, tahu Soeharto? Mantan presiden, ketika sakit masuk rumah sakit Pertamina, rumah sakit hebat. Dia diobati oleh 40 dokter yang hebat-hebat. Luar dalam rumah sakit ini dikawal. Duitnya udah habis 7 turunan. Mati kan? Mati belum dia? Mati. Soeharto mantan presiden lagi dah sombong. Ini baru jadi RT sombong. Jangan marah teh. Jangan marah, oi. Ayo. Pengawal dakate buntu loh. Apa dia dan sombong? Hidup ini. Punya jabatan jadi kades paling 5 tahun. Kalau masyarakat senang terpilih lagi, tidak terpilih wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, tidak usah sombong. Jabatan itu tidak boleh lamoda. Belaga, ibu-ibu merasa cantik, sombong, dengan lagi kenyon. Bapak-bapak yang lagi modo, tampan, gagah, limbek tuan gigi, sudah dah lemak lagi berkacau. Oh, ngawasi kacau sambil nyengeng. Iko aku apa bukan? Tidak lagap lagi. Tidak usah sombong, punya paras cantik, punya paras tampan, habis lagi berkerut galau. Biarlah bedak setebal 2 cm, masih itulah. Tidak usah sombong. Punya ilmu, pintar ceramah, pintar pidato segala macam. Iyo, kali lagi sarap, pita suaranya masih normal. Kalau lagi baik Tuhan, mama no cerita, tengok ngomong dah baca lagi. Mau baca isyarat, makin kebili. Pokoknya nak minum. Nak makan. Pokoknya bini tadi yang hilang sarap. Dah baca ngomong. Puji bini ngomong dengan laki. Rokok tak beli ke cincin. Laki jadilah salah. Ada kado gula. Tengah hari buton. Rokok dia main tadi tak beli ke cincin. Akunya yang pintar jangan sombong, kaki jadi buyan. Ya. Sadari kita pintar karena siapa? Karena Allah yang punya harta. Jangan merasa hebat. Ini pecah tako anian pergi kondangan beli 10 jari di sini loh dengan cincin emas. Alung besar yang makin mainannya pun berjilbab, cuma di kalungnya di luar jilbab. Ngede di jalan pejak bebek kemalaman. Apalagi musim duku ini, cincin berisi galon buyawi duku. Melidak nyicip sepapat. Nunjuk emas. Jangan sombong, Bu. Kalau ada tetangga sebelah hidup susah, dia minta tolong. Yuk. Jangan keladasan siang ini pergi kondangan nunjuk emas banyak. Malam masuk angin. Mati. Siapa yang bakal makin emas itu? Siapa yang bakal makin emas itu? Yang baru datang bakal makinya. Ibu pelit nak matilah nunggu dunia. Mati babak belur siksa malaikat, pecah kepala. Laki dah boleh dengar, tolong lakiku. Lakinya lah ladas dari jando. Kita pelit nak matilah lagi hidup. Bapak-bapak juga pergi pagi balik malam semayang tidak. Oleh nang loroi bini tadi, nak beli ke baju bini, emas bini, ya, sepatu hak tinggi.
Di dusun ni pendek-pendek baik hak jangan tinggi gino. Hari hujan ini jalan nemen bonyok. Berdecos masuk dalam tanah haknya. Tinggal. Ya. Ini Bapak Ibu. Jangan sombong, hidup ini punya harta, jangan sombong. Makanya lagi hidup inilah nak ngirim ke harta. Harta di bawah mati dah. Harta di bawah mati dah. Baca mawanya kan? Mamano caranya? Hah? Nah, kirim ke lah sebelum mati ni. Kirim ke masjid, kirim ke musola, kirim ke madrasah, kirim ke pondok pesantren, kirim ke anak yatim, kirim ke jando-jando tua. Jando tua. Jando muda urusan Jawa. Acara dia nyari nyolokan. Jando tua makan masih galak, begawi dah kuat lagi. Makanya tolong jando tua, jando muda masih kuat. Cari keloka. Ya. Ini harta kirim-kirim kelak. Sebab bukannya apa? Kirim ke masjid. Tunjuk tu ada rezeki banyak. Kirim ke 5 juta, 10 juta, 15 juta untuk masjid. Tambah hebat masjid, kita bangunlah rumah kita besar-besar 2 tingkat, habis 2 miliar. Kira-kira mati lagi, ngalir dah pahala rumah itu? Dah ngalir. Saya sedikit bini belaki lagi, laki yang baru ini kuasanya. Kita setengah mati buatnya. Ya. Aku dari itu sumbang ke masjid. Apa sumbang ke masjid sampai tulang gitu hancur dimakan tanah, pahalanya tetap ngalir. Ini Pak punya harta. Ini pelit nak matilah. Untuk ngadu ke acara Isra Mi'raj ini, oh keliling, Leo, keliling, minta sumbangan. Aku nyengok dulu. Kalau tetangga ngenyuk, aku ngenyuk. Tetangga dah ngenyuk, lah lajulah liwatlah dulu. Aman minta sapaan Nabi, cuma pelit minta ampun. Ya. Sepelit-pelitnya orang pelit, pasti benci dengan orang pelit. Benar dah bahasa ini? Benar. Uang pelit lagi benci dengan orang pelit, apalagi uang yang rajin sedekah. Ada cerita 2 sekawan cuma pelit kalau lagi SMP SMA sekawan sama-sama sekolah, giliran kuliah beda tempat. 10 tahun tak ketemu, akhirnya ketemu orang 2 tadi. Nah lur, ketemu lur kita, alhamdulillah. Apa dia loka? Alhamdulillah telah jadi direktur bank. Tahu? Aku direktur perusahaan. Ayo berarti berdua kalau gitu. Ayo kita makan ke restoran. Makan. Pesanlah lauk yang lemak-lemak, minuman yang dingin, buah-buahan yang segar. Cuma dua ni pelit dah. Makan. Habis semeja oleh dua. Rokoklah di situ. Habis sebatang belum bayar. 2 batang belum bayar. Labing sal satpam restoran ini. Tak bayar kejap yang 2 ni. Saling jengok ke? Siapa yang nak bayar ini? Ya, kenapa pelit tadi? Akhirnya 2 jam tak bayar, dibawa oleh satpam. Milu aku je dia. Kemana? Ke belakang restoran. Rupa di belakang restoran tu ada kambang. Kambang 2 ni berak katulah. Siapa yang dulu nimbul itulah yang bayarnya. Pergi satpam. Alhasil diberak ke laung 2 ini, merebek dalam kambang itu. Sikok dah kata nimbul. Mati kalau rupanya pelit ini sampai mati di gawanya. Ada dari suka pindah ni model macam ni. Mati. Alhamdulillah dah kata. Ya. Sampai mati pelit. Berapa harga yang kita makan? Ini berimpit. Jangan ngejar orang lain, toko bini lagi dicaton ni. Pokoknya duit 20 inilah. Aku tahu nak makan lemak saya ni. Itu laki mesum itu. Laki kurang ajar. Ya. Jadi ibu-ibu aku titip pesan. Kalau 20 misalnya atau 200. Tunjuknya duit, belanja ke beli ke ayam, pindang ke ayam. Ya. Kalau giliran 20 dinjuk kenyok, beli ke balur bulu ayam. Iya, masih ayam juga sebenarnya, cuma ada daging ayam atau balur.
ini di Bapak Ibu, kiber, buang sifat sombong gitu. Apa nih sombong ke dalam hidup ini? Ya. Kadang-kadang bau badan kita lagi lah bau tanah. Tidak lama lagi kita bakal masuk ke dalam lubang kubur. Galak-galak sedekah, uang yang mati itu Bapak Ibu sekalian, ya, menjerit ruhnya dalam kubur. Itulah dalam ayat dijelaskan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya, kalau seandainya kematianku pacak ditangguhkan, wahai Allah, balik ke kami hidup ke dunia walaupun sesaat. Nah, ngapa kita balik ke dunia? Fa asaddaqu, aku nak sedekah jadi yo. Zador ini ngomong aku nak sholat, aku nak puasa, aku nak ke masjid. Tapi dia ngomong aku nak sedekah. Berarti memang di alam kubur itu pahala sedekah itu luar biasa. Innamas shadaqatu turadul bala wa tulul umri. Sesungguhnya sedekah itu nyau ke balak manjang ke umur. Kenapa? Uang senang. Ya. Ada yang bungo di sini. Rati bersawah. Kebon galau. Kebon. Kumpul duit cukup haul nisabnya, keluarkan zakatnya. Ya, percuma gitu rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Kalau tidak galak mengeluarkan zakat, orang masuk surga. Lagi dituntut oleh yang berhak nerima zakat itu. Di sana lain cerita, bukan pembayaran becak kita di dunia ini maki duit, maki emas. Di sana lagi ketika di pengadilan Allah, ya, hak uang yang kita punya tadi tidak kita berikan, maka dipanggil oleh Allah. Inilah nak digiring ke surga ini. Rupanya ada yang maki, mohon keadilan ya Allah, dia hidup berduit, nunggu dunia tapi hakku tak pernah tunjukkannya ya Allah, mohon keadilanmu. Panggil malaikat, tahan dulu, jangan masuk surga dia, selesaikan dulu urusannya dengan dulur dia, dengan keluarga dia, dengan tetangga dia yang haknya tidak diberikan semasa hidup. Apa kata Allah? Malaikat, ambil pahala solatnya 20 tahun. Juga yang berhak menerima zakat tadi 20 tahun solat. Solatnya Senin Kemis, hari Senin solat, Rabu liwat, Selasa liwat, Rabu liwat, Kemis solat lagi. Itu sholat Senin Kemis. Ada yang sholatnya mingguan, hari Jumat itu beda datang terlambat, dulu balik. Ya, pulang khutbah dia baru datang. Assalamualaikum dia berberandan. Kau berdoa lagi tak lagi. Dengar tuh orang berdoa, orang zikir ya Latif ya Nabi. Iringi imam berdoa kita ngamin ke. Perhatikan doanya, amin ya Allah, amin. Bukan amin yang nomor 1 itu bukan. Amin, artinya amin ke doa kabulkan ya Allah. Ya. Amin. Mudah-mudahan 40 berdoa kata Rasulullah pasti 1 doa yang dikabulkan. Aku lagi sholat yang 100 berarti sudah 2 pasti doa dikabulkan. Ya. Kadang imam boleh jadi dia tidak khusyuk, bacaannya tidak benar. Yang ngaminkan ikhlas boleh jadi dari mulut makmum yang mengaminkan doa dikabulkan oleh Allah. Jadi kadang datanglah terlambat, khutbah dia baru datang, nyender pula di tiang masjid, macam cacak khusyuk. Uang komat dia masih dicep mulutnya. Dijawil baru tani. Wassalamualaikum dia balik belum ada lagi, sombong manusia macam itu, seolah-olah ada kata keperluan dengan Tuhan. Ya, berdoa. Ada yang macam itu sholat tidak berdoa lagi, ecak-ecak berduit, ya, ecak-ecak lado galau. Padahal kebutuhan kita dengan Allah sangatlah banyak. Berdoa. Kadang kenapa dah berdoa ditanya, lah bertahun-tahun nak berdoa ada kabul ke Tuhan. Kenapa dah kabul ke Tuhan? Periksa, boleh jadi yang kita makan kau ada yang haram. Melantah duit selot. Malam-malam makanya hebat orang tua kita dulu masih ada perasaan.
Orang tua kita dulu, ya, wong terdahulu berjudi, dia pinggir kebun, tengah sawah, nyari tempat lain, jangan sampai anak cucu nyingok. Itu berjudinya orang dulu. Berjudi main hari, para anak, para bini nah, lalet-lalet, molek HP, aju kau, aju, menang malam ni, kapan menang 3 juta nangis ke bini. Alhamdulillah, uji bini, bini lama sombong. Menang slot, alhamdulillah. Apalagi yang berjudi pakai kartu, bermalam-malam tak tidur, jam 3 baru balik. Makin mie. Dapat liwat sebungkus, 2 kali liwat 2 bungkus boleh. Ada di sini. Kati ya, Kati. Terima kasih minta Kati. Manado berejo lah dia. Menang sampai jam 3 12 bungkus. Bawa balik jam 3 ketok-ketok on menang on. Ale dia jam 3 tidur, tangi jam 10 pagi, bini subuh-subuh lah tangi nengok ada kantong asoy, apa dia lah isinya rokoknya 12 bungkus tumis yo kalau hijaunya tolak bebek. Anak bujang gadis, anak yang 4 tahun 5 tahun merocok makan ya. Dia yang setengah mati berjudi tadi, berjudi pakai kartu, tak terkarung, kapan pagi nengok bungkusnya baik. Oh, kamu lantak kalau jadi aku tak kebagian. Anak bini kenyang, dia tak kebagian. Yang bertanggung jawab, dia yang mawanya. Ini babu, kurang 10. Habislah ini. Ya, nah, bersihkan hati. Bersihkan hati. 2 macam orang yang sholat. Ada yang mengerjakan sholat, ada yang mendirikan sholat. Lebih banyak orang yang mengerjakan sholat asal gugur kewajiban daripada yang mendirikan sholat. Rajin sholat ibu-ibu, patuh tenggak-tenggit tak berhenti lagi, masih melawan laki. Ada yang warainya melawan galoi ya, pantangan dikit, keluar malam dikit mulai ngoceh, tak usah lah balik lagi. Uji lakinya memang kena aku, dah balik ya, belum mati dia lagi lah benci dengan kau, lagi lah mati suko nak mati lah dia. Kalau lanang kalau bini mati melok dia ke kuburan, dia cacak baik nangis cuma kejam, beruntung munyi tanah masuk, dia milu mau madetnya mati kau ya nya. Tidak. Bapak Ibu, rajin sholat melawan laki, rajin sholat, patuh tenggak-tenggit, masih galak melawan mertua. Ada kita kumpul di sini galau laju. Patuh sholat, tenggak-tenggit, masih keras suaranya dengan umat bapak. Ada pula ini. Ayo. Bapak-bapak patuh tenggak-tenggit, masih galak mudi ke bini. Mudi ke bini. Nimbang getah jadi cuma 2 bekul, padahal 2 bekul setengahnya lah besok lepek. Ngapa minggu kaki ada organ. Mudi ke bini, tatup sholat, tenggak-tenggit tak berhenti lagi. Lanjut sayur keluar jam 8 balik jam 11, layu kangkung dibeli tadi. Ngapa ngerumpi ngoceh ke tetangga. Bagus dah ngoceh ke tetangga. Ini wong yang baru ngerjo ke sholat, tatup tenggak-tenggit dah berhenti lagi, kotor mulutnya,
kau nak mencarut baik. Masih ada yang dalam mencarut? Ada, tak banyak. Paling kita 40-50 lah lagi. Ya, mencarut, ngomong kotor, nyumpai wong. Ya. Mentang-mentang pilihan Dio Anies Baswedan, ngatoi Prabowo, nambai doso dak ngeruan. Itu kenal idak, salaman dia dengan idak, bertemu belum pernah, ngatoi ini doso yang dak ngeruan nih. Doso dak ngeruan salah lah. Caca dah tahu ini ngatoi Prabowo, ngatoi Anies, ngatoi Ganjar. Kita apa dia? Dosa dia habis, kita setengah mati nanggung dosanya. Salah ke lah. Aduh, awang komen laju lah baca dosa balas. Antara kamu je gitu. Nah, perang-perang lah, jangan nambah dosa dan ngeruat. Inilah dosa yang tanpa kita sadari. Ada pertanggungjawaban walaupun dia di Jakarta kan. Masih diminta Jokowi. Kau dulu ngatoi aku walaupun kau tinggal di Sukabinda. Kau ngatoi aku dulu. Nah, kau tebus ini, bayar ini. Penuh masih. Jangan keladasan. Ini Bapak Ibu. Tap-tup, tenggak-tenggit. Tak tahu ngapo nenggit tadi. Ya. Masih tak bayan dengan dulur kandung, dengan dulur ipar, tak sebayan bertahun-tahun, tak setegoran. Lado pula jak potongannya nih. Itu baru kerja ke sholat. Wong yang mendirikan sholat, apa yang ada di dalam sholat itu dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita waktu duduk antara dua sujud, kita bersimpuh di hadapan Allah, rendah kita, hina kita di hadapan Allah. Apa doa yang kita baca? Rabbil firli, Tuhan ampuni dosaku. Dalam sholat minta ampun dosa kita banyak dosa Pak Bu, salah banyak, dosa banyak, minta ampun dengan Tuhan. Di luar sholat jangan tambahi lagi, dosa kita sudah tak terhitung. Ini giliran ada organ tunggal, ya Allah, pagi buto lah datang nyingok ibiduan dan ukangnya putih ya, pakai celana pendek, baju adeknya, baju anaknya dipakai. Tarik ke bocor pusat terlompong, tarik ke bawah yang bocor teringok. Inilah kadang-kadang yang di depan tuh ketip, ketua masjid, kades, pemuka agama, pemuka masyarakat, giliran kiai injuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sepi yang jawab. Giliran biduan, sambutlah salam keagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu digandus, disuka pindahnya, aku yakin tidak. Ya. Telenggok-lenggok dia bernyanyi dengan pakaian seksi. Ya Allah, terjelit biji mata ngawasinya. Diawasi berdosa, tidak diawasi barang bagus. Ini Bapak Ibu, dua lagu dia nyanyi, turun dari panggung, berjawil, ketip lagi dijawil, kesipu-sipu ketip, Mak Mano ini, yang panitia kurang ajar belum apa-apa lah suruh turun biduan. Coba sudah makan baru turun, ini pagi-pagi lah turun, setengah mati gitu mau masjid. Mau kau dijawil, Jibi. Oh, bukan tahun ini Jibi. Akhirnya pengen cepet nyawa narik lepe. 100 tunjuk. Dengan anak cucu pelit nama tinggal lebih 200. Bapak ditanya, wah, ada kebanyakan 100 sedekah Ustaz.
Anak yatim banyak sedekah dengan biduan. Lah tinjaunya dosa gitu, tinjau duit pula. Ini hebatnya Indonesia. Hebat Indonesia nih. Kalau di Arab sana wong ngaji di sawer, diamburi duit oleh sese yang berduit itu. Ya. Di kita biduan, mana ada nanya berustaz. Karena sejam saya malam nanti yang nyawer. Aku saksi kira dewe biduan berduit kiai buntu. Kok dia lada? Disuka pindah banyak. Aku boleh duitnya 2 juta di biduan. Datang lagi dia minggu depan. Coba menjauh sadinjo. Bentilah pelit galau disuka pindah. Dak lagi biduan datang. Paling biduan lokal pula terkinjit-kinjit. Tejo lah dia. Ini Bapak Ibu. Ya. Warham nih, sayangi aku di luar, jangan kita saling benci. Itu kalau kita hayati dalam hikmah sholat. Warfani, angkat derajatku ya Allah di luar sholat, jangan saling rendahkan. Ini saling kato udah benci lagi, ya sudahlah, si Anu itu, ya mendak sebowo ini. Lah mati dia tuh, ya ngalah ke malaikat maut. Ya, mendak sebowo ini kelaparan dia tuh. Aku ini nyonya beras 2 canting. 2 canting lagi lah bangga. Yang Jokowi tiap bulan nginjuk sekarung yang boleh. Banyak yang tak boleh. Yang boleh ini buat balai. Ini Bapak Ibu, saling angkat derajat, saling bela, jangan saling rendah ke. Wajib murni, tutup aibku ya Allah. Ini doa kita waktu bersimpu, duduk antara dosa aja. Tutup aibku ya Allah. Jangan buka aib tetangga, jangan buka aib keluarga. Tutup. Orang yang menutup aib sesama muslim ketika hidup di dunia ini, aib dia waktu sakaratul maut akan ditutup oleh Allah. Aib dia akan ditutup di akhirat lagi oleh Allah. Kita nih Pak Bu, kalau nak mikir dosa kita dibuka oleh Allah aib kita, barangkali kita tidak sanggup mengawasi rai orang lain, kita nak angkat kepala lagi berat. Kalau aib kita dibuka oleh Allah, aku maling duit mertua sudah, maling duit orang tua nama, maling duit laki bertambah. Yang dibuka aib nah ngoceh dia pernah mati. Aku maling duit mertua sekian juta. Tahu kalau wong, tapi ditutup aibnya oleh Allah. Ya, ngelantak pisang wong, lagi muda kedebak-kedebuk nurun ke dokan wong. Ya, ada orang, manggo dak mentelang lagi depan rumah, ingonya saling sentak malam-malam, ngalah-ngalah ke dia nanamnya. Itu mulai tuan rumah, ada selawi buahnya. Kapan melek besok tinggal 15. Lah 10 di lantak kawan. Dak kodak masak lagi. Ada rambutan pinggir laju. Malam hari. Maling. Ada ayam pecahnya nyangkuk di bangku. Lanja kanyo, panggangnya. Ada yang model macam itu kan? Jolah kalau lagi modal dulu. Masih sampai lah tua bangku ni belum galak taubat. Belum nak bertaubat lah tua bangku ni. Bapak Ibu, ya. Wajib itu tu baik. Warzukni, injo aku rezeki ya Allah. Kalau injo rezeki jangan melit. Berbagi coy. Ya. Antari tetangga sebelah. Maka kata Nabi, "Idza tabakta maraqatan faktir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila kalian memasak makanan, perbanyak kuahnya dan bagikan dengan tetangga. Beli durian duiko, jadilah dari kalangan. Buat kolak, hijau banyu jadi 2 ember. Banyak kuahnya. Bagi dengan tetangga, tambah ketan. Ya. Ini muang ke kulit durian dah berhenti lagi, kedebak-kedebuk. Ya, mambunya mecah, hidung rasonya tak terasa. Lado pula yang model macam itu.
Wahdini, tunjuk ya aku ya Allah, jangan saling sesat. Aku dengar di sini bagus, banyak jamaah ya. Jika bacanya Ustadz Leo ini bagian dari jamaah kopiah bulat, pakai gamis, janggutnya panjang ya. Kalau aku bukan agak berjanggut, nggak pernah nyari lintah, aku tunu, kunjung mentega, ada galak tumbuh dia. Aku beli minyak Firdaus yang di koran itu kan, puji dia, no si ayah lain ini kuborei, masih dah tumbuh dah gitu. Sebab aku dah lemak denger Syekh yang Abdul Qadir Jawas yang galak di YouTube itu, yang kelompok Salafi itu kan, ada yang keningnya hitam yang Jawas itu. Siapa yang tidak berjanggut haram. Lah gitu. Nyaroi Jawas ini. Bobo kati janggut dikatakan haram. Nak beli janggut palsu kaki mandi lepas. Ya. Ada pula cah hebat. Ngapain ngikutin imam? Kita kan ikut Rasulullah. Oh jika bengak kiai. Ngapain kita ngikutin imam? Kita kan ikut Rasulullah. Apa dia hidup di zaman Rasulullah? Kalau tak kata imam-imam, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi, mana kita nak nyuruh di calon Nabi? Nabi lah meninggal. Uang ini yang bawa syariat Rasulullah. Sudah, jadilah. Lah berbagi jangan. Bagi kami depan. Wahdini, beri aku petunjuk. Ajarkan ilmu yang dapat dari kiai-kiai, dari ustaz, ajarkan. Galak nerimo apa tidak, ya, pokoknya ajarkan. Wa'afini, sehatkan aku. Kalau kita sehat, kunjungi dulu kita yang sakit, ya. Ini kemudian wa'fu'ani, maafkan segala kesalahanku. Kita minta maaf kalau ada yang nyakiti hati kita, menzalimi kita, maafkan. Tak boleh nak nunggu dia minta maaf, maafkan. Buka hati kita lapang-lapang. Waktu nak tidur, ya Allah, buka pintu hatiku ya Allah untuk memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi aku ya Allah. Boleh jadi dia masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ngajinya, bukan karena zikirnya, tapi dia memiliki hati yang lapang, memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi dari situ dia masuk surga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadilah jam 10 lewat 10, sejam lebih. Nak balik, ayo kamu lemah parah inilah balik. Kami ini mungkin jam 12 kaki belum tentu sampai apa dah. Tak mobil lekat di situ, dalam mobil pula tidur. Tunggu banyu surut baru baca bergerak. Ayo, ini tolong doanya dari sini. Minta perjalanan kami balik dari sini aman. Ya, aku yakin di sinilah aman sudah. Karena mana aku masuk malam-malam balik aman. Cuma jalannya agak kurang aman. Ayo, meledak-leduk. Apalagi jalan sebelum Sukapindah. Kalau Sukapindah ini masih bagus. Tanjung Kerang ini parajan. Ya, Tanjung Kerang ini banyak lubang. Mobil itu bawa. Masuk lagi lah, berdeguk mungkin. Nah, jadi jantung ini jangan terjadi. Jantungan dibuat. Apa itu gek nah, sudah lagi. Bapak Ibu, aku minta maaf ya. Kalau salah, ada yang nak marah, ada yang benci dengan ceramah. Mumpung mic belum ku lepas. Kalau nak ngaco ya aku nak marah ya aku. Enggak apa-apa. Kadang-kadang aku dengar ceramah ini banyak penyakit. Ya, balik kurang tidur. Oleh makawan lain. Jelit biji mata. Gara-gara tidur, gara-gara sakit hati dengar ceramah. Jadi aku minta maaf Bapak Ibu sekalian kalau seandainya apa yang sampai kita nyinggung perasaan, ya. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajulah sholat tadi aku lah berdoa.